يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لم يحتلم قد طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن كفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتن هذه الخصائص من شر نار وسراق ومن محن إله لست للفردوس آلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم بسم الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوءا إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya untuk mencari suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, para jamaah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan pengajian kita di dalam kitab Sairus Salikinnya halaman 223. Kita akan memasuki daripada fasal baru setelah kita membahas tentang amalan-amalan di antara daripada
mulai daripada terbit matahari sampai kepada duhanya. Apa saja amalan berikutnya bagi orang yang ingin betul-betul menjalani jalan akhirat, yang kecintaan daripada amal-amal, maka dia mengamalkan daripada isi kitab ini, yaitu wirid dan zikirnya. Apa tu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanil wirdi thalithi fi dhahwatin nahari ila zawali. Faslun fi bayanil wirdi thalithi fi dhahwatin nahari ila zawali. Yang artinya, ini suatu fasal pada menyatakan wirid yang ketiga, yaitu daripada waktu duha pada hari itu hingga gelincir matahari. Ya, gelincir matahari. Nah, pelajaran kita bagi orang-orang yang salik, bagi orang yang menjalani jalan akhirat, maka dia luangkan waktunya untuk wirid, mulai daripada yaitu duha, waktu duha itu sampai gelincir matahari. Waktu duha sampai gelincir matahari berarti sampai ke zuhur. Jadi dia melakukan amalan-amalan wirid-wiridnya, wirid-wirid yang dilakukannya itu, yakni apabila selesai daripada wirid yang keempat dahulu itu, yakni apabila selesai daripada wirid yang keempat dahulu itu, artinya yang sebelumnya itu kan ada wirid-wiridnya, yakni apabila selesai daripada segala doa dahulu itu, yang dia bacakan doa-doa wirid itu, dan daripada segala zikir dahulu itu, yaitu daripada membaca Quran dan memfikirkan dahulu itu, bertafakkur setelah dia salat duha, kemudian dia baca Quran, kemudian dia bertafakkur dan itu berbuat kebaikan, ya. Dan selesai pula daripada sembahyang duha, dan selesai pula daripada sembahyang duha dahulu itu, dan segala yang tersebut dahulu itu, maka tambahi pada waktu ini 2 wazifah. Berarti ada amalan lagi. Amalan itu ada 2 wazifah itu. Seperti yaitu amalan berikutnya setelah terbit matahari, maka ada 2 wazifah. Yang lalu kita pelajari ada 2 wazifah kan. Wazifah yang terakhir adalah berbuat kebajikan terhadap manusia. Ya, sedekahkah, membantukah, silaturahmikah, jenazahkah, itu wazifah. Ternyata mulai menjelang duha sampai zawal ada 2 wazifah pula, 2 pekerjaan yang dikerjakan oleh orang-orang yang salik ini, yang menjalani jalan akhirat. Apa saja itu 2 wazifah itu? Pertama, berbuat usaha. Pertama, berbuat usaha yang menyampaikan kepada kehidupan. Pertama, berbuat usaha yang menyampaikan kepada kehidupan yang tak dapat tiada daripadanya. Mesti, harus itu. Di kitab Melayu ini kalau ada kalimat tak dapat tiada, itu mesti, wajib, harus. Kalau bahasa Arabnya la budda,
Harus. Bila kita ganti dengan kalimat yang kita paham, begini dia. Wazifah yang dilakukan bagi seorang salik ini, pertama, berbuat usaha yang menyampaikan kepada kehidupan yang wajib, yang mesti daripadanya. Apa saja usahanya itu? Seperti berusaha atas belanja dirinya. Itu amal wazifah juga. Mencari nafkah untuk dirinya. Atau belanja sekalian orang yang wajib atas nafkahnya itu, orang yang ditanggungnya. Itu amalan, itu kan wajib. Tetapi usahamu dan perniagaanmu itu dengan benar dan dengan amanah. Dan jangan engkau melupakan akan zikrullah di dalam sekalian pekerjaanmu itu. Walaupun dia melakukan pekerjaan-pekerjaan, mencari nafkah untuk dirinya atau orang yang ditanggungnya, tapi dia tetap tidak melupakan Allah. Lisannya terus berzikir kepada Allah. Walaupun dia dalam keadaan berniaga, berdagang, ya, sambil berdagang sempat ingat kepada Allah dengan tidak melupakan Allah, zikir, dengan melakukan muamalah-muamalahnya sesuai dengan syariat. Maka sebaiknya wazifah ini adalah diamalkan bagi orang-orang yang salik. Tidak mungkin bagi orang yang dia sudah ada usaha, kemudian dia amal dan dia tidak mencari wazifah. Dan ini wajib hukumnya bagi mereka. Bukan hanya mengandalkan Allah. Artinya wirid aja, wirid saja gitu. Dari pagi sampai malam wirid saja. Yang datangkan itu Allah. Tidak. Tidak demikian. Ini jalan yang tidak dianjurkan oleh syariat. Ada usahanya, tetapi di usahanya itu dia ingat kepada Allah. Harus ada ikhtiar dia tu. Ikhtiar seseorang. Baik. Jangan terlena waktu saat dia itu hendak berniaga sehingga lupa. Ya. Akibat daripada karena berniaga sehingga dia wazifah ini hilang, artinya tidak ingat lagi dia untuk melakukan zikrullah. Yang kecil bisa lupa, apalagi ketika masuk salat zuhur. Terlena kan sewaktu ada orang belanja, ada orang ramai, pekerjaan banyak, sehingga lupa. Padahal dia dituntut bagi orang yang dia itu menjalani jalan akhirat amalannya. Jadi ini tata tertibnya, Pak. Ya. Tata tertib bagi orang yang menjalani jalan akhirat, walaupun dia bekerja, walaupun dia berniaga, walaupun dia ada amalan-amalan muamalah lainnya, tapi dia tidak sedikit pun melupakan Allah. Zikrullahnya tetap. Tidak ada orang belanja, dia duduk sambil dia wirid zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir itu bisa wirid, zikir itu bisa baca Quran, zikir itu bisa dia mengulang mutola'ah, menghafal. Ya. Saya lihat ada seorang nenek-nenek, ya, berumurlah usia atau bapak, mereka berniaga, tapi sempat mereka itu baca surat Al-Quran, kadang surat Yasin dibaca, kadang surat Al-Waqi'ah. Padahal dia sedang berniaga. Ini orang sudah merasakan manisnya itu berzikir kepada Allah. Sampai dia pun berniaga, dia tetap ingat kepada Allah. Dan dia tidak pedulikan itu. Ada orang, tak ada orang, dia tak pedulikan. Yang penting dia sudah, ikhtiarnya sudah ada. Amalannya dia tidak mau tinggalkan. Ada orang dia sedang berniaga, tidak ada orang, sempat dia sambil membaca kitab, mengulang. Ya. Dia tidak ingat, tidak lupakan itu terhadap zikrullah. Mulai daripada subuh tadi sampai yaitu duha menjelang zawal. Nah,
Ini yang di wazifah yang pertama. Nasihat yang pertama bagi orang-orang yang ingin menjalani jalan akhirat, tidak melupakan zikrullah di dalam pekerjaannya itu. Kemudian apalagi? Dan hendaklah engkau menyimpankan daripada usahamu itu kadar hajatmu bagi sehari semalamnya. Dan hendaklah engkau menyimpankan daripada usahamu itu kadar ukuran hajatmu bagi sehari semalamnya. Jika engkau kuasa atas usahamu itu pada tiap-tiap hari, jika engkau kuasa mampu atas usahamu itu pada tiap-tiap hari. Ini artinya ketika kita hendak berjalankan jalan akhirat ini, dia melakukan pekerjaan, maka simpan daripada hasilnya itu sekedar hajatnya saja. Sekedar hajatnya, ukuran hajatnya untuk sehari semalam. Tidak? Itu kalau dia dagang, itu kalau dia berusaha tiap hari. Ada sebagian orang yang betul-betul seperti ini, ya, tapi jarang ada. Kalau orang yang berdagang tuh, dia tak cukup itu kalau dagangnya cuma setengah hari, tak cukup. Ya, dia harus full. Kalau dapat 24 jam. Tapi bagi orang yang salik ini tidak, dia mencari sekedar untuk hajatnya sehari semalam sudah. Lebihnya itu dia bermunajat kepada Allah. Ini kalau orang yang pekerjaannya tiap hari, pekerjaan tiap hari, sekedar saja sudah. Berniaganya tiap hari dapat untuk kebutuhan di rumah, dapat untuk bersedekah, sudah. Dia tidak lebih-lebih. Ada tak ada, dia tetap saja. Ini jarang betul-betul menanamkan iman ini, tawakalnya kepada Allah. Dia menanamkan ketawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sisihkan, dia simpankan hasil usahanya itu dalam satu hari, ukuran dalam satu hari itu. Untuk satu hari, sehari semalam. Dan apabila hasil engkau pada tiap-tiap hari itu akan yang mencukupi di dalam sehari semalam itu, apabila hasil engkau pada tiap-tiap hari itu akan yang mencukupi di dalam sehari semalam itu, maka hendaklah engkau kembali kepada berbuat ibadat akan Tuhanmu dan mengerjakan engkau akan segala wiridmu dahulu itu, karena ibadah itu bekal di dalam akhirat, dan bekal itu terlebih sangat hajat, terlebih sangat dibutuhkan kepadamu daripada bekal di dalam dunia. Ini ini amalan bagi orang yang cinta akhirat, ingin cari tabungan untuk di akhirat. Bagi orang yang cinta dunia, berat ini melakukan ini. Setelah dia cukup dalam sehari semalam, maka terus melakukan amalan-amalan berat. Bagi orang yang memang betul-betul dia mencari bekal untuk di akhirat. Dia berdagang, dia berniaga, hanya kebutuhan sehari semalam sudah. Setelah itu dia melakukan amalan, baca Qur'annya, zikirnya, sudah itu. Sekedar saja. Sekedar. Tidak sampai diburukannya sampai. Dia cari dunia, dia kejar dunia, dia kejar dunia. Untuk mencari kepuasan di dunia tak cukup-cukup. Terakhir di akhirat tidak ada bekalnya. Kita ini kan kita ini akan kembali ke tempat negeri yang mana negeri itu akhirat kekal. Nah, dunia ini sifatnya dia adalah fana, seperti dalam kitab Al-Hikam yang kita bacakan dahulu. Maka apa bekal kita untuk menghadapi akhirat? Maka sempatkan sewaktu kita itu bekerja. Nah, ini kalau punya usaha sendiri. Kalau kita bekerja dengan orang lain, tak boleh. Artinya curi-curi atau pergi
waktu tanpa ada izin langsung ibadah. Walaupun itu ibadah sekalipun tanpa ada izin daripada siapa? Manajer atau ini, tak boleh. Dia bisa wirid di situ sambil bekerja. Hatinya tetap ingat kepada Allah. Bagi orang yang dia punya usaha sendiri, bisa dia. Lagi tidak ada orang, baca Quran. Lagi tidak ada orang, salat hajat dia. Sempat. Atau dia sudah cukup. Dia katakan dengan berkeluarga, ayah, ibu, ini kayaknya kita sudah cukup. Udah lebih daripada cukup ini. Kita kembali untuk beribadah. Ada amalan kita sebelum zuhur ini. Ada amalan kita sebelum zuhur. Apakah baca Quran, apakah mutola'ah, apakah bermuzakarah, apa saja ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita di akhirat nanti. Kita cari dunia nggak habis-habis. Ya. Maka kala inilah waktu kita saat seperti ini, seusia kita ini, jangan ada rasa cinta dunia. Susah nanti masuk kebaikan tuh. Cari dunianya sekedarnya saja seperti yang disebutkan oleh dalam kitab ini. Kadar hajatmu ambil untuk bisa engkau mencari bekal. Karena bekal itu lebih baik daripada bekal di dunia. Apa bekalnya yang lebih baik? Akhirat. Mana dalilnya? Kita mencari bekal yang di akhirat. Allah katakan, lihat firman Allah Ta'ala, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Artinya, apabila ambil oleh kamu akan bekal akhirat, ambil oleh kamu akan bekal akhirat, yaitu berbuat ibadah. Ibadah apa? Apa saja. Ambil apa saja ibadah. Cari bekalmu. Kalau bahasa kita bukan ambil, cari bekalmu untuk di akhirat. Apa itu bekal di akhirat? Berbuat ibadah. Apa ibadah? Ibadah itu umum. Bisa baca Quran, bisa mengaji, bisa mutola'ah, bisa baca hadis, bisa berselawat. Apa saja yang sifatnya dia itu zikrullah. Ingat kepada Allah. Dan meninggalkan maksiat yang zahir dan meninggalkan maksiat pada batin. Jadi takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Takwa sebaik-baik bekal. Maka tingkatkan takwaan. Maka kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Maka berulang-ulang disampaikan takwa, 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 takwa. Sampai kita untuk ke akhirat pun harus membawa takwa. Amalan yang kita lakukan itu akan diterima kalau dia itu takwa. Tapi kalau dia beramal tidak bertakwa, sampai di tempat pun, di masjid pun, yang diterima ibadah itu bukan orang yang amal banyak. Yang dimulia itu bukan orang yang amal ibadah banyak, tidak. Orang yang paling takwa di sisi Allah. Itu dia. Nah itulah bekal kita ya. Bekal kita di akhirat yang lebih baik itu adalah takwa. Yaitu berbuat ibadah. Meninggalkan maksiat batin, zahir. Dan meninggalkan maksiat batin. Maka bahwasannya yang terlebih baik bekal akhirat itu takut, yaitu takut akan Allah Ta'ala. Takut akan Allah Ta'ala. Dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan makna takut itu yaitu membanyakkan berbuat ibadah yang zahir. Itu makna takut. Perbanyakkan ibadah yang zahir dan ibadah yang batin. Dan meninggalkan maksiat yang zahir dan meninggalkan maksiat yang batin. Apa itu? Yaitu dan maksiat yang batin, ikhlas hati kepada Allah. Dia harus dengan ikhlas hati kepada Allah. Meninggalkan maksiat yang zahir dan maksiat yang batin, tinggalkan. Seperti ikhlas hati kepada Allah ditinggalkannya, itu udah maksiat. Itu di amalan
amalan yang dilakukannya. Dah, itu yang dia lakukan. Wazifah yang pertama. Suaranya lari ke atas. Nggak, lari ke atas suaranya. Lari ke atas. Dalam nggak ada. Dan kedua, sunat pada waktu hampir zuhur itu tidur. Dinamakan waktu ini waktu qailulah. Ini amalan juga nih. Menjelang daripada tidur, menjelang daripada zuhur itu sunat dia itu untuk tidur. Dinamakan tidurnya itu qailulah. Nah, tidur bukan tidur pulas malam gitu. Bukan tidur pulas malam, artinya tidur untuk mengambil niat ibadah, kuat ibadah. Ya. Kadang-kadang kan malam sholat isya bisa ngantuk. Kadang-kadang ikut pengajian bisa ngantuk. Maka sunat tidur untuk niatnya ibadah. Walaupun itu cuma setengah jam, walaupun 15 menit, sunat. Apa tujuannya itu? Sebelum daripada zuhur itu, supaya ia menolongi akan bangun pada malam, supaya berbuat ibadah. Seperti makan sahur, kalau dia puasa. Seperti memakan sahur itu sunat, supaya menolongi dengan dia atas puasa siang harinya. Jadi tamsilannya seperti itu. Mengapa sunatkah sunat untuk tidur sebelum sholat zuhur itu, yang dinamakan namanya tidur qailulah, sama seperti orang yang memakan sahur. Tujuannya supaya menolong kuat ibadah, kuat badannya dalam menjalankan ibadah puasa itu. Nah, itu ya tujuannya. Maka sunat hukumnya. Ini amalan kedua nih. Tetapi jika tiada ia tidur pada waktu qailulah ini, niscaya bercampur ia dengan orang yang ghaflah. Kalau dia tidak tidur, itu bergabung itu. Berkumpul dengan orang-orang yang lalai. Dan dengan orang yang berkhabar-khabar akan yang sia-sia. Artinya bercerita yang tak ada manfaat. Maka lebih bagus dia tidur. Tidur. Karena untuk mengambil kekuatan tubuhnya malam hari untuk beribadah. Tidaknya tidur. Ya. Maka tidur pada waktu qailulah itu terlebih afdal daripada tiada tidur. Menjelang pasti di jam 11, setengah 12. Tidur sebentar, tidur sekejap. Ya. Untuk menahan. Dan jikalau ia tidak bangun pada malam karena berbuat ibadah sekalipun. Walaupun dia tidak ibadah malam. Tapi dia sudah dapat pekerjaan sebelum zuhur. Artinya amalan-amalan sebelum zuhur dia tidur. Ya, ini bagi ada orang yang ada waktu. Tapi bila dia tidak ada waktu, kan bisa tidur. Nggak mungkin kan? Dia kerja di PT. Permisi dulu, Pak. Mau tidur dulu. Nggak bisa begitu. Nah, itu amalan sunat. Pekerjaan itu wajib. Jadi wajib dahulu. Izin dia tidur. Ini terlampau soleh ini namanya. Jadi dia tidak tempatkan di tempatnya. Kullu syai'in makanin. Tidak dia tiap-tiap sesuatu itu harus diletakkan pada tempatnya. Tidur. Rajinnya dia pergi ke musholah PT, tidur. Pas pula di situ ada manajernya, ada atasannya. Tidur pula dia nih. Dah, itu dia. Jadi sunat bagi. Bisa juga diamalkan ini bagi orang yang tidak kerja, misalnya dia hari Sabtu atau Ahad, untuk ngamalkan aja. Walaupun cuma tidurnya itu cuma sebentar, tidur ayam, bukan tidur sama ayam, maksudnya tidur sekejap tuh. Ya, Pak ya, ya kan? Pak kan ada tempatnya tuh kan, sambil tuh ada tempat khusus ya, walau sekejap. Duduk pun jadi, biasanya ada orang tahan lagi duduk bisa tidur, bisa tahan.
Kalau saya tak biasa, tidur lagi duduk tak bisa. Kalau udah ngantuk berat kali udahlah tumbang tuh. Tapi kalau udah tidur lagi duduk tuh tak bisa. Tumbang aja sekalian. Susah nih tidur. Nah ya, itu. Itulah amalannya Pak. Bu, ini amalan bagi orang-orang yang saleh. Tapi jangan fokus tidurnya. Bukan fokus tidurnya, tetapi fokus apa manfaat tidurnya itu supaya kuat ngaji malam, kuat tadarus, kuat tahajud atau kuat dan sebagainya. Itu coba. Makanya anak-anak santri itu mereka disuruh tidur itu. Supaya apa? Waktu megang kitab, waktu mengaji, baru jam 8 udah ngantuk, udah nguap-nguap. Tantangannya berat. Maka kalau ada tidur kuat. Coba aja kalau misalnya bapak dan ibu, kalau enggak tidur siang, itu di bulan puasa, ya, apalagi udah banyak makan waktu setelah buka puasa, itu baru nguap itu 4 rakaat salat tarawih, udah mulai itu. Udah mulai enggak kuat, goyang-goyang tuh. Tuh. Akibat apa? Lebih bagus enggak makan daripada tidur. Kalau udah tidur, berat semua. Ini apalagi udah umur-umur 40 ini susah nih. Ini kayak naik semua nih. Kalau tidak tidur. Ya. Kalau enggak makan masih bisa tahan, ngemil-ngemil aja bisa. Kalau enggak bisa tidur, apalagi waktu sholat, hilang khusyuknya. Hilang khusyuk untuk ibadah. Padahal kita sholat tarawih setahun sekali. Tidak ada di luar daripada Ramadan. Maka disitulah manfaatkan untuk tidur. Jadi dengan tidurnya niat ibadah untuk nanti malam. Walaupun dia tidak kerjakan amalan malam, tapi tetap juga disunatkan dia itu untuk tidur yang dinamakan qailulah sebelum daripada salat zuhur. Nah, itu ya. Nah, yang ada pekerjaan, ada warungnya, ada tempat dia tidur, ambil sempat. Untuk ambil sunat aja. Ya. Bangun malam enggak mau, ganti-gantian. Setengah jam. Itu dia.